Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesehatan, kesempatan, yang mana pada hari ini kita mendapat rahmat syafaat sehingga kita mendapat menatap langsung murabi kita yang merupakan petunjuk dan sebagai penerus untuk menerangi kehidupan baik di dunia bahkan untuk akhirat. Juga selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah hamba Allah yang satu-satunya yang telah mereformasi peradaban manusia dari alam biadab ke alam yang beradab, yang mempunyai tata krama, sopan, santun dan saling mengasihi di antara kita. Dan juga kepada ulama mutakadimin, ulama mutakhirin yang masih hadir di Kandung Balang saat ini dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah. Abuya yang kami hormati, sebenarnya pada hari ini siogianya juga Pak Bupati ikut, tapi karena ada acara fikon dengan Presiden yang juga merupakan sebagai harus diikuti, sehingga kami tadi berbagi tugas. Misalnya nanti malam Abuya kita diundang pukul 21 untuk memakan malam dan untuk salat Isya berjemaah di Pendopo Pak Bupati. Maka dalam hal ini juga Buya seperti yang disampaikan oleh protokol dan juga ya saya lupa tadi para wali Nanggro yang saya hormati dan juga para gubernur, tentunya semua ini dari seluruh Aceh, Dia, Selatan, Nagan, Barat, Timur, Utara, hampir menyeluruh apa yang disampaikan Abu tadi sudah bersinergi dalam rangka yaitu memperkuat PDT di Provinsi Aceh dan juga khususnya di Kabupaten Belius. Maka dalam hal ini juga perlu kami sampaikan amanat yang diberikan ke kami yang saat lagi sangat berat. Kadang-kala saya berpikir Abu ya, begitu saya jumpa dengan Abu di Kota Panjang, dan saya berpikir bahwa sesungguhnya para endatu yang ada di Gayo ini kenapa dulu istiqamah, mindset yang kuat dan juga bisa dipercaya, tidak terlepas karena para endatu kita menganut tasawuf. Tasawuf itu dari mana? Tentu tidak terlepas dari Abu yang ada saat ini, yang ahli masalah syariat, tarikat, hakikat, makrifat itu, yaitu pada ahlinya. Bukan kita mengadopsi dari kitab sembarang kitab yang tidak tahu kita nasabnya dari mana. Maka dalam hari inilah sudah datang Abu ya ke tengah-tengah kita. Ibarat kita sudah menghadapi kekelaman, datang Abu untuk menerangi. Makanya dulunya para endatu kita, para nenek kita, para moyang kita hanya mengamalkan sedikit saja, tetapi punya rasa. Kita kadang-kala sudah banyak kita amalkan, sudah banyak habis, sudah banyak kita apa, tapi kita tahu apa rasa dari apa yang kita ucapkan. Tidak ada lain jalan, yaitu mengkaji masalah tasawuf bersama Abu ya. Maka di saat kita mengucap Allahu Akbar, ya kita mendengar apa yang kita ucapkan, tapi kadang-kala kita tidak tahu rasa apa yang kita rasakan di saat kita mengucap Allahu Akbar. Inilah bersama Abu ya dikemas dengan majlis pengajian tasawuf, tauhid tasawuf. Disitulah semua akan kita tahu. Maka sudah saatnya kami dari atas pemerintah Kabupaten Belius mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Abu ya yang sudah berkenan atas undangan kami untuk menerangi kami. Apalagi nanti malam kami nantinya bermohon pada Abu ya untuk membimbing kami dengan melalui zikir dan berdoa tolak bala. Semoga negeri ini terlepas dari bencana. Apalagi bencana yang saat ini saling berganti. Yang pertama virus corona, saat ini akan memasuki Omikron. Jadi semua ini saya hakul yakin yang hanya bisa menolak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah saatnya dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan Nabi ya nantinya.
semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga negeri ini terlepas dari persoalan baik itu yang sifatnya akademik dan juga hal-hal yang tidak kita ingin. Maka dalam hal ini juga Abu ya, amanah yang diberikan ke kami yang sebentar lagi akan diberikan, sesungguhnya itu disampaikan oleh Wali Nanggro kepada saya. Enggak salah pilih saya dijadikan gubernur saja. Tapi saya berpikir kalau untuk meraih wakil bupati perlu kampanye, perlu bermacam-macam cara. Tapi kok mendapatkan gubernur ini kok secepat betul ya untuk mendapatkan gubernur? Ada apa ini geraknya? Saya menjadi berpikir Tapi kena semua itu sebenarnya gubernur itu dalam arti bukan kita berpikir ke pemerintahan. Gubernur itu kita berpikir membantu Abu ini dalam rangka menerangi masyarakat Kabupaten Gelus dan kabupaten lainnya untuk masuk tasawuf, untuk mengenal diri, semoga kita selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau kita berpikir kita hanya saya ini mendapatkan gubernur level, itu bukan itu artinya. Jadi di saat para jemaah menanyakan, selamat Pak Wakil, bentar lagi jadi gubernur. Apa ya? 4 kali jadi gubernur. Bukan itu tujuannya. Wali Nanggro, kalau kita kaji, aku akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan wali. Tentu ini sambung dari aku sebagai murabi. Ini tugas ini sangat berat. Selain menyangkut masalah hablum dan nas, tentunya hablum Allah yang harus kita perkuat dalam rangka membimbing, mengajak, mengayomi, yaitu masuk kepada majelis, yaitu tauhid tasawuf. Itu tugas. Makanya Abu ya, itu Ibu Wakil juga saya sampaikan, kok cepat kali jadi gubernur. Bukan gubernur, ini lain dari yang lain. Ini yang paling berat nih saya bilang, karena ini menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan nanti yang komen-komen yang punya Facebook, jangan nanti muncul wakil bupati tanpa pemilihan langsung jadi wakil gubernur. Itu keliru. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kita ini harus bersinergi. Maka kepada ketua MPU, tadinya ketua HI, saya udah sharing Abu. Saya begitu saya lihat dari apa yang disampaikan Abu yang mengandung sistem Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segala sesuatu itu musyawarahkan, muzakarah, bukan memfitnah. Kalau dalam memfitnah itu tidak akan ada persoalan, menyelesaikan persoalan. Jadi majelis MPTT ini yaitu terbuka. Dalam hal ini sangat terbuka. Yang intinya ke semua ini, saya akan dilantik Abu, saya ini juga butuh restu dari Abu. Yang ke semua ini sangat berat. Tapi di saya berpikir hari demi ini saya ini semakin tua, bahkan jabatan Pak Abu tinggal hitung hari. Tanggal 3 Oktober habis. Apakah ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala supaya jangan hanya berpikir tapi harus berpikir sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang diberikan hikmah melalui murabi. Maka dalam hal ini majelis tasawuf ini betul-betul, apalagi di samping saya ada Kakanda Syed Ahmad yang saat ini anggota DPRK, juga harus bersinergi. Yang kesemua ini kita bukan ujuk biar tekabur. Perangai 10 itu Habib kebah apa? Bena ubah amanah seki. Artinya perang 10 yang ada sama kita hujub dia tekabur semua buang. Memang ini izin Abu, aku kalau jadi gubernur apa yang diperintahkan Abu itu yang saya laksanakan. Ya Bu, izin Abu, kalau ada mau ria-ria mau pamer-pamer, saya rasa itu bukan hal yang kita inginkan. Kita ini semakin sujud. Seperti apa padi semakin berisi semakin merunduk. Itulah moto dari Abu. Itu moto dari Abu. Intinya kita tahu diri, siapa kita dan mau kemana, dari mana. Jawabannya ada di MPTT. Maka hal inilah mungkin sudah saatnya, sehingga kami sekali lagi baik atas nama pemerintah Kabupaten Gelus
berterima kasih kepada Abu. Apa lagi yang disampaikan melihat visi Abu tadi, saya tanyakan berapa usia Abu, sudah mendekati 80 tahun. Tapi demi kecintaan dengan umat, beliau ingin kita ini nanti jauh dari harapan Nabi Muhammad SAW, sehingga didatangi, diberi penerangan. Ibarat kita dalam kegelapan, ya kita disinari. Apa yang disampaikan oleh tadi Bapak selaku tim protokol perjalanan apa? Dua rombongan. Itu apa adanya yang disampaikan. Ya kita sudah lihat Abu, semoga diberi Allah Subhanahu Wa Taala umur panjang. Amin. Itu kita kita berdoa dengan sifat rahman rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita cita-citakan dan juga apa yang dicita-citakan oleh roh dan datu kita terdahulu, bahwa masyarakat Gayo ini yang dulunya adalah tasawuf, kita tetap dalam tasawuf dan nantinya kita bersama-sama bahkan di alam kelak. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum dan sudahnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada sore hari yang berbahagia ini, kita telah dapat duduk bersama-sama di posko dan tercinta ini bersama dengan Pak Wakil Abi Said dan juga dengan kepala kepala dinas bersama tim Hulu Masjid, bahwa kami datang dari berbagai daerah di mana tujuan awal untuk kerja universitas. Walaupun kami juga menghadiri undangan di Gunung Meriah. Sebenarnya undangan ini dari malam sampai jam 2 pada hari ini. Kata demikian, ya Bu, ada datang Ketua DPR dan juga ada Beliau Kemana
Tapi kami mohon cepat sampai sini. Makanya meminta agar minta maaf tidak dapat majelis kerahasiaan ini pada Maria. Kami bisa kabarkan kami berangkat ke sini. Kami tinggalkan Jawati untuk melanjutkan acara di para hadirin hadirat, bahwa saya dengan ini tidak asing lagi dengannya. Dulu ada kakak saya bernama Siti Khadijah kawin itu dengan Abang Mukmin punya daya. Hanya beliau sangat sayang pada saya. Sehingga saya datang ke sini berjalan kaki tahun 71. Aku datang ke sini sejak periode sambil memasukkan tarikat dan juga dapat empat kolak. Waktu itu mereka ini masih dalam empat kolak. Mungkin dayat yang perlu dimulai dalam itu. Hanya saya berulang-ulang datang ada yang kaki, jadi dia mobil, ada yang mobil pribadi, ada juga yang mobil mental, itu datang ke Aceh Tenggara. Lalu saya dengan Aceh Tenggara ini tidak asing lagi, jadi saya tidak katakan ke Dato' Abu. Saya datang ke Rabu, Bapak Dato' Abu. Saya tujuh satu, katanya umurnya dari 2 tahun. Lalu jadi saya sudah dulu tahu Rebe dengan Pak Said. Bagaimana saya telepon Rebe, bagaimana perjalanan hidup orang Rebe. Saya lebih tahu daripada Pak Said. Dia umur 2 tahun. Bagaimana dia tahu. Para hadirin hadirat sekalian, pada hari ini kita adalah acara untuk pelantikan Bapak Ratu Bupati untuk menjadi gubernur. Ada gubernur-gubernur yang telah dilantik. Untuk gubernur Aceh kita tahu itu dilantik Pak Wisnu Azhar. Dulu dia jadi bupati di Aceh Jaya, sekarang menjadi anggota DPR. Jadi beliau dijadikan gubernur untuk Aceh. Dan beliau membuat satu monumen besar, yaitu di Aceh Jaya, monumen Tari Pesawat di Pangan. Dan juga sebagai penasihat kedua pertama itu Bapak Rani MPS. Beliau sangat setia dapat mengadakan seminar tentang ASEAN kali yang pertama di Melabur tahun 2010. Jadi sampai hari ini kesetiaan beliau itu luar biasa. Dan ini menyerahkan satu gedung yang dapat Masjid Agung untuk Pulau Saud dan memberikan satu mobil besar. Ini mobil yang biasa dipakai untuk tamu-tamu yang datang di Melabur, karena kurang berfungsi maka diserahkanlah kepada MPTP Majlis Perkabungan. Dan beliau juga membuat gerbang gapura besar itu Melabur Kota Suci. Jadi kalau kita ke Melabur, kita datang ke melalui jembatan Merbu, di mana ada gapura besar tertulis Melabur Kota Suci. Dan yang kedua adalah Wali Kota Sebusalam Pak Sambaja, beliau nanti sebagai gubernur untuk melalui wilayah Sentul dan Sebusalam. Alhamdulillah saya lihat cukup setia pada waktu kami datang dari ini.
dan bertanya Pak Bintang dengan sengaja akan membuat berbagai teori sebelum-sebelumnya. Dan juga baru-baru ini kami juga meresmikan gapura besar dan gapura di Kota Sentul untuk kami bahwa Sentul adalah negerinya Syekh Hamzah Sentul yang besar Sentul. Jadi dari itu saya sudah katakan juga pada wilayah mungkin di Indonesia akan membuat satu gapura besar. Apakah namanya, apakah ini wilayah tengah sini, dari Kota Suci, bagaimana Kota Sawit. Para jemaah sekalian, bahwa mengapa saya bersungguh-sungguh berjuang dalam ilmu kebesaran tersebut. Juga saya telah membuat seminar tingkat ASEAN, bukan hanya di Aceh, juga di Jawa, di Sibino, dan juga di Malaysia, Selangor, dan terakhir membuat seminar tingkat internasional di Banda Aceh. Karena pertama saya melihat karena mengenai negara yang tercinta ini. Negara kita ini adalah didasarkan dengan Pancasila. Pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa bahwa Allah itu Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, dan Esa pada perbuatannya. Dalam makna seluruh yang mewujud ini, yang ada ini, itu adalah merupakan bekas daripada perbuatan ini. Jadi kita harus dapat beriman yang demikian. Kita ini diciptakan oleh Allah dan juga rezeki kita dan semua ini. Baik nikmat atau bala itu datang dari Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Tuhan yang Maha Esa dalam iman yang kamil. Kita yaitu mempercayakan Allah itu Tuhan yang Maha Esa dengan iman yang kamil. Iman yang kamil ini adalah ajaran tasawuf dan kesucian. Jadi iman itu ada penetapan-penetapan. Ada sifatnya yang munafik, lain di luar, lain di dalam. Ada sifatnya awam, dia patuh taat, tapi belum bisa berakhlak yang bagus. Mula ada ketakutan mencintainya kepada Allah. Ketiga adalah iman khawas. Dia itu dapat mencintai Allah. Dia dapat melihat rezekinya itu ada di dalam Allah. Perlu baginya supaya dia hadir oleh Allah dan lihat yaitu cahaya-cahaya kebagusan sifat Allah dan kehebatan sifat sehingga hilang yang lain. Dan keempat adalah iman tawasul. Kalau dikatakan iman yang ketiga ini iman orang yang bertasawuf. Dia dapat melihat kebagusan sifat dan kehebatan daripada sifatnya. Yang itu masuk itu bagi orang tasawuf, bagi orang yang bertarekat, yang mereka itu senantiasa yaitu melakukan zikir. Karena dengan zikir akannya mendapatnya zikir, terusir dari kelalaian itu dengan datang kita. Hanya Allah. Jadi kita tidak lupa ada satu nafas. Ini adalah tasawuf harekat. Jadi untuk mendapatkan iman khawas dan juga iman khawasul khawas, dia tidak melihat dunia ini. Ada harga di sisi Allah dan juga di dalam hatinya. Karena para orang suci dunia ini tidak ada harga sebesar saya yang mungkin di dalam hatinya. Karena hadis kalau adalah harga dunia ini di sisi Allah
tersebut Allah tidak memberikan minum makan kepada adil. Awal dunia ada. Waktu Allah menciptakan dunia, Allah tidak melihat ini. Dengan pengertian tidak boleh perlukan. Saya hamba-hambanya jangan terlalu cinta kepada dunia. Pembunuhnya rasul pilih. Cinta kepada dunia adalah pokok daripada kesalahan. Dunia, pangkat dunia, harta dunia, istri dunia. Jadi supaya jangan cinta, tapi kita boleh berdunia, tapi jangan cinta. Kita boleh pangkat, tapi jangan cinta kepada pangkat. Boleh punya harta, tapi jangan cinta kepada harta. Jadi kalau cinta harta, cinta pangkat itu sumber daripada kesalahan. Terjadi kebencian, terjadi kesombongan, terjadi ujub dia itu karena cinta dunia. Terjadi perang sama kita itu karena cinta. Tidak bisa mendapat keamanan kalau kita cinta. Kita harus cinta kepada Allah. Bagaimana apa Allah berkatakan kepada Musa alaihissalam, warik kalbakali, kosongkanlah hatimu untukku, karena dunia ini milikku. Kalau kamu dekat denganku, dunia ini semua kepadamu. Dan juga iman bahwa iman suku. Jadi iman suku ini iman daripada para nabi dan para umat para baik ini. Jadi kita harus dapat memahami Tuhan Yang Maha Esa itu paling kurang dengan iman khawas, dengan iman khawas. Benar-benar kita dapat akhlak yang bagus, benar-benar kita saling mencintai dan takut kepada Allah. Itu sebenarnya gagasan yang dibuat oleh pendahulu kita sebagai pengabat untuk kemerdekaan ini. Saya yang menilai bagus sekali. Itu sinar pertama Tuhan Yang Maha Esa. Tapi pengertiannya harus dipahami dengan iman khawas. Iman khawas. Dan kedua, sila yang kedua, manusia adil lagi beradab. Ini tasawuf. Jadi tasawuf artinya kalau kita sudah beriman dengan Tuhan Yang Maha Esa, maka sifat tingkah laku kita, sikap kita harus manusia yang adil, lagi beradab, berakhlak yang bagus, hubungan yang baik sama. Terima kasih saya. Sebenarnya inilah tugas daripada MPDT ini untuk menciptakan eksekutif legislatif ini harus mendapat benar, yaitu memahami dan mengamalkan Tuhan Yang Maha Esa dengan iman yang kami. Manusia adil dan beradab, bagaimana Muhammad diustul kita iman karimah. Kalau eksekutif dan legislatif dia ini dalam hatinya beriman yang benar dan sikap tingkah lakunya akhlak yang bagus, maka negara ini itu negara yang baik yang menjadi batu nabur. Tadi baru benar kita mendapat makna, yaitu kesatuan berkasih sayang, kesatuan berkasih sayang dan keadilan. Dengan pengertian kita merasakan tidak beriman salah satu kamu, bahkan harus dapat kamu melakukan kepada temanmu apa yang kamu cintai untuk dirimu. Daerah pertama adalah seperti pusat, apa yang dicintainya untuk pusat, untuk dia dicintai untuk daerah. Keadilan ini merata, benar-benar kita hidup bersaudara dalam negara yang kita cintai. Maka dari itu saya perlu
orang-orang pintar, orang-orang orang-orang pintar. Perlu itu pejabat-pejabat karena Nabi dia tahu negara ini dari kita, ya kan? Supaya mereka dapat berjuang untuk ini. Jadi DPR itu supaya dia betul-betul mengimani Tuhan yang Maha Esa, bertingkah laku sebagai manusia yang adil lagi berat. Supaya dia dapat membuat undang-undang peraturan yang didasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, manusia adil juga. Jadi bila mana ini terjadi, maka negara ini akan damai, makmur, dan rakyat akan aman. Maka dengan adanya Pak Wabuk kita untuk menjadi gubernur, gubernur. Jadi ini insya Allah akan tercapai, dimulai dengan permulaan dari Gayo luas. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa mengenai dengan tanah pemberian ini cukup banyak. Kita diberikan tanah pada PDP sampai ke Malaysia. Malaysia itu hijau, kita dapat tanah di Medan. Dan tadi waktu ke sini kita dapat tanah 1 hektar di Bintang, Bintang 1 hektar. Jadi sudah dimulai pembangunan tadi. Jadi kami resmikan. Jadi untuk apa posko-posko ini? Karena saya melihat bahwa kita dalam segi beribadah, maknanya ibadah kita ini seperti kata Pak Abu tadi, ucapan saja yang kita lakukan secara hukum, tapi hati kita tidak hujur hati. Jadi kita di posko belajar bagaimana supaya hujur hati kita, supaya terlihat keberadaan Allah di dalam hati kita, merasakan adanya. Ini kita belajar di posko. Ini kita belajar dalam ilmu syariat, dalam fikih akidah, bagaimana untuk memperbaiki nafsu. Kita belajar melatih mengamalkan dengan baik, dan juga kita belajar bagaimana supaya kita mendapat iman yang kamil, yang pengertian kita bisa hidup dengan Allah, tidak menjadi budak dunia, tidak menjadi budak alam. Jadi ini semuanya dibuat itu. Apalagi kalau di pesantren itu anak-anak, kita orang pasaran, orang yang tidak berpendidikan, jadi kita dapat hidup bersama-sama untuk membesarkan ajaran-ajaran ini. Karena ajaran tasawuf ini yaitu ada kategorinya 4. Kalau belum ada 4, berarti belum menjadi anggota tasawuf. Pertama ilmu, kita tahu bagaimana syarat supaya kita tahu bagaimana sifat-sifat yang wajib pada Allah dan Rasul, akidah kita tahu. Jadi bagaimana nafsu kita ini supaya kita perbaiki, jangan ada kedengkian, cinta dunia, kita tahu. Ilmu di dalam keagamaan tidak lepas daripada 3 ilmu, mengenai akidah dan mengenai hukum syara dan mengenai tasawuf, untuk memperbaiki nafsu dari sifat-sifat nafsu yang jelek. Jangan menyelipkan dalam hati kita. Atau dalam istilah lain, Islam, iman, dan ihsan. Nah, ini istilah lain, rukun agama. Jadi kita tahu. Setelah kita tahu, kita amalkan. Bukan kita hanya tahu, tapi kita amalkan. Bagaimana melakukan perintah Allah dengan baik, bagaimana kita menjaga larangan Allah, bagaimana kita lakukan beribadah yang baik, mengamalkan bagaimana kita mengimankan kepada Allah dengan baik dan Rasul, mengamalkan itu dia. Setelah mengamalkan, baru kita merasakan ya biasa tasawuf dan kesukaan. Cuma ulama-ulama kita di Aceh
baik NPU dia tahu mengenai akidah saja, keimanan, akidah sunnah, akidah ini yang penghulunya. Jadi kalau umpamanya sekedar kita akidah, kita masih jauh dengan Allah. Kalau kita sekedar iman, kalau kita sudah meningkat kepada ihsan, kita telah dapat bermusyahadah, menyaksikan keberadaan Allah, hilang lainnya, hilang diri kita di dalam wujud Allah. Jadi ihsan ini yang ulama-ulama kita di pesantren, baik di MPU, bagaimana kurang menjalaninya, artinya tasawuf dan kesucian. Nah, sehingga saya sendiri dijelek-jelekkan, dituduh, difitnah, dikafirkan, dimurtad, dan anggota-anggota kita tasawuf dilemparin itu, ya, baik itu di Aceh Selatan dan juga di Aceh Utara sampai di Timur. Ya, tapi alhamdulillah sekarang dengan keluarnya surat daripada Kementerian Agama RI dan surat MUI dan surat dari ulama besar pemimpin tarekat Naqsyabandiyah Nahdiyah membenarkan dan menyampaikan itu pada apabila Aceh dan Ibu Aceh sudah meredam, artinya tidak lagi mengatakan, tidak lagi mengharapkan supaya tasawuf ini dikirakan sebelum dihentikan. Dulu mereka bercita-cita seperti itu, baik NPU Aceh dan juga ulama-ulama minta kepada gubernur tausiah untuk dihentikan tauhid tasawuf dan praktik ini. Hanyalah kelemahan daripada ulama-ulama kita kurang mendalami ajaran ihsan. Anta mudallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Melihat Allah itu dengan mata roh, menyaksikan kepada hilang lainnya. Jadi mereka menganggap bahwa itu Abdul Karim Al-Jili mendakwahkan Rasul, dia sudah jadi Allah. Kalau kita sudah pandai pada Allah, sudah jadi Allah. Jadi ajaran tasawuf sudah menjadikan dirinya Allah. Ini sudah merusak akidah. Nah, ini itulah yang dihamur-hamurkan yang disampaikan oleh ulama dan kena kedangkalan dalam ajaran tasawuf. Padahal seluruh ulama-ulama di ASEAN dan juga di dunia banyak berterima kasih dengan ajaran ini. Kita lihat dari Turki, Indonesia, dan juga ulama-ulama yang besar baik di Jawa, baik di Sulawesi. Cuma ulama sebagai ulama Aceh inilah diajak untuk bermubahasa, tidak mau, ulama dipanggil tidak mau. Jadi gubernur mengharapkan supaya ada mubahasa. Ada dialog, di mana yang tidak benar, di mana sama-sama kita selesaikan, sama-sama kita cari dalil kebenaran. Saya jadi jangan Aceh nih, jangan ulama dan ulama bermanfaat atau mahasiswa murid-muridnya untuk membuat pekerjaan yang majelis tidak dimulai oleh Rasulullah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya gubernur yang telah kita lantik ini dapat nanti beliau yaitu sebagai apa namanya pejuang untuk memperjuangkan damai, bukan perjuangan menang, memperjuangkan damai. Kita akan makmur di negara yang kita cintai, yaitu di negeri 1000 bukit. 1000. Mari kita berdoa Allah insya Allah seperti hari juga sudah kali kita berdoa aja ya. Alhamdulillah.